Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bit-ta'ati wa nahana 'anil munkari. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Izinkan saya untuk menyampaikan salam takdim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi ya aunal gharibi, salam alaika, amnun wa salam, salam alaika, dinukal islamu, salam alaika. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat senantiasa dicurahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita semuanya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan salam hormat pada semuanya. Saudaraku yang berada di mana saja, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bisa meningkatkan keyakinan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tiada lagi tugas kita hidup di dunia adalah kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 3 hal dalam kehidupan kita. Kalau kita jauh dari para ulama, jauh daripada ahli ilmu, ahli fikih, maka Allah akan menurunkan 3 balai atau 3 siksa bagi kehidupan umat manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayatiz zaman ala ummati yapirruna minal ulama wal fuqaha. Di akhir zaman nanti akan datang satu umat yang tidak peduli kepada ulama dan tidak peduli kepada ahli ilmu, maka Allah akan menurunkan 3 azab, 3 siksa, ujian kepada umat manusia itu sendiri. Yang pertama, yakhrujuna sultanan dolima. Allah akan menurunkan pemimpin yang dolim. Dolim terhadap dirinya, dolim terhadap masyarakatnya, tidak sayang. Dia adalah sebelum dipilih mengatakan, insya Allah dia akan selalu memperhatikan rakyat jelata. Tapi setelah dia terpilih menjadi pemimpin, justru dia sendiri tidak memperdulikannya. Tapi insya Allah pemimpin-pemimpin kita yang berada di negara kita ini selalu mendapatkan bimbingan Allah, senantiasa tidak mendolimi para rakyatnya. Kenapa? Karena kalau tetap mendolimi, maka siksaan ini akan ditibakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dolim itu bisa diartikan pertama tidak peduli kepada yang kecil, ya, tidak memperhatikan kepada yang lebih rendah dari kita, apakah rendah keilmuannya atau rendah materinya, tidak
memiliki apapun atau serba kekurangan dalam hidupnya tidak diperhatikan oleh para pembesar kita, oleh orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia adalah tidak mensayangi. Kalau tidak menyayangi rakyatnya, tidak menyayangi kepada dirinya, berarti Allah akan menurunkan pemimpin seperti itu. Kenapa Allah menurunkan pemimpin yang dolim, tidak sayang pada rakyatnya? Karena asalnya adalah rakyatnya itu sendiri, jauh kepada Allah, jauh kepada Rasul, jauh pula kepada ulama. Akhirnya dia tidak tahu apa yang harus kita tentukan dalam hidup ini. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya pemimpin yang sangat sayang pada dirinya, sayang pada keluarganya, sayang pada masyarakatnya, insya Allah negara kita ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang kaya, gemah ripah loh jinawi, bahagia dunia, bahagia akhirat. Tidak akan ada yang sengsara di dalam hidup. Apalagi kalau pagi makan, sore tidak. Ini tidak akan mungkin. Kalaulah rakyatnya itu sendiri memperhatikan kepada apa yang petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, berarti segala sesuatu adalah ibda binafsik. Tepok seliro, ya, kalau menurut orang Jawa, tepok seliro. Lihat dulu diri kita. Karena itulah sebelum kita memilih, maka cobalah kita tepok seliro kita. Siapa yang akan menyayangi diri kita, siapa juga yang membimbing kita, tiada lain bahwa bagi kita adalah Allah lah segalanya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Bahwa Allah akan mengajak manusia dari kegelapan menuju kepada terang benderang, dari kesusahan menuju kepada kebahagiaan. Bukankah kita dalam hidup ini ingin selalu bahagia? Bukankah kita dalam hidup ini ingin penuh dengan apa yang kita harapkan sehingga terpenuhi kebutuhan primer, ya, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan tersier, kebutuhan tambahan, sehingga semuanya akan tercukupi, semuanya akan bisa kita terima, bisa kita menikmatinya kalau kita memiliki pemimpin yang sayang pada dirinya, sayang pada keluarganya, sayang pada rakyatnya. Doakanlah mudah-mudahan para pemimpin kita dari mulai di keluarga, di masyarakat, dan negara menyayangi terhadap dirinya, menyayangi terhadap keluarganya, menyayangi terhadap bangsanya, sehingga bangsa ini akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau amanu wattaqau la fatahna barakah minas sama wal ard. Jika penduduknya iman dan takwa, maka akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Allah bukakan pintu keberkahan dunia dan akhirat. Itu janji Allah tidak mungkin salah. Nah, berarti konsekuensinya kembalilah kepada diri kita masing-masing. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi jika kita jauh dari ulama, jauh dari ahli ilmu, maka Allah akan menurunkan pemimpin yang dolim. Yang kedua, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian mati, ya, dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaik apapun kita, semulia apapun kita di dunia ini, pasti kita akan kembali. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengingatkan pada kita, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan pasrah, patuh kepada aturan Allah, sehingga kita kembali dalam keadaan selamat. Kita tahu bahwa hidup ini adalah tidak akan selama-lamanya di dunia, ya. Wa mata'un ilahin. Hidupmu diberi kesempatan di dunia ini cuma sementara. Sementara waktu. Sedangkan waktu terus bergulir. Tidak kita lihatlah bahwa perkembangan waktu itu, ya, di mana setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap jam selalu berubah.
Nah, perubahan itulah harus kita jadikan momen bagi kita untuk selalu memperbaiki keimanan kita, memperbaiki keyakinan kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan peringatan Allah itulah wala tamutunna, janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan patuh, pasrah, sumberah kepada Allah, dalam artian menjadi orang yang muslim, orang yang selalu taat pada aturan Allah dan Rasulnya, memberikan manfaat terhadap dirinya, memberi manfaat terhadap keluarganya. Itulah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayati zaman ala ummati yapiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahum salasati baliyatin aulaha, ya, Allah akan mengangkat Allah yarfa'ul barokah min kasbihim. Allah cabut berkah kasabnya. Jadi hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadisnya tadi diungkapkan sayati zaman ala ummati yapirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahum salasati baliyatin. Akan tampak, akan datang di hari nanti orang yang tidak peduli kepada Allah dan Rasulnya, tidak peduli kepada orang yang mengerti, tidak peduli kepada ulama, maka Allah akan menurunkan 3 ujian. Yang pertama, yarfa'ullahul barokah min kasbihim. Allah cabut berkah kasab. Jadi kita usaha apapun, ya, tidak ada bekasnya, tidak ada berkahnya, tidak ada artinya di dalam kehidupan kita. Nah, berarti kalau menurut kehidupan kita seperti itu kan tidak nyaman, ya. Kita berusaha banting tulang siang, pagi, malam, tapi kalau tidak ada berkah di sisi Allah, tidak ada manfaat. Karena itulah marilah kita menyatukan hati bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, juga untuk selalu dekat kita dengan para ulama agar kita selamat dunia dan akhirat. Jangan sampai seperti yang disampaikan dalam hadis tadi, bahwa akan datang di hari kelak bagi umatku yang tidak peduli kepada ulama, tidak peduli kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah turunkan 3 ujian. Ujian yang pertama adalah yarfa'ul barokah min kasbim. Allah cabut berkah kasabnya. Yang kedua adalah yahrujuna sultanan dolima. Allah akan menurunkan pemimpin yang tidak sayang pada rakyatnya. Yang ketiga adalah yahrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar kita dari dunia ini tidak membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya sekian yang bisa kita sampaikan. Ini hanya peringatan khusus pada diri saya sendiri dan umumnya bagi halayak semua. Mudah-mudahan kita tetap berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas kita dengan berbagai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana mammado ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim da iman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Walhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.